Sebagaimana kita tahu bahwa kemarin Tom Lembong divonis 4,5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Nah, setelah vonis itu, lalu Anies Baswedan memberikan komentar prihatin atas vonis itu. Ya, karena siapapun yang berakal sehat itu sangat prihatin. Anies menganggap itu betul-betul kriminalisasi terhadap Tom Lembong itu. Ya, saya sependapat dengan keprihatinan itu dan saya ikut prihatin atas vonis itu. Ya, tapi itulah realita bahwa di pengadilan sekalipun kita belum tentu mendapatkan keadilan. Ya. Sementara Tom Lembong sendiri, kalau saya ikuti, menunjukkan dua sikap. Yang pertama, sikap happy karena menurut dia dari awal jaksa tidak sedikit pun atau satu kata pun menyebut dia punya mens rea. Ya, sikap yang lain keprihatinan bahwa hakim lalai memperhatikan bahwa soal impor gula itu adalah kewenangan dia sebagai Menteri Perdagangan. Itu adalah hal teknis, jadi di bawah otoritas Kementerian Teknis, bukan di bawah otoritas Menko atau rapat menteri dan lain sebagainya. Ya, jadi ada dua sikap dari Tom Lembong. Nah, mengomentari sikap Tom Lembong, ya, bagi saya sikap happy-nya atas tidak disebutnya kata mens rea secara eksplisit oleh jaksa itu adalah kegembiraan yang membingungkan, karena toh ujungnya dia divonis bersalah dengan hukuman 4,5 tahun itu. Jadi di situ secara implisit sudah bisa dikatakan ya sudah terkandung mens rea di vonis itu, tercermin di vonis itu. Ya, begitu. Jadi tidak bisa lagi sebenarnya happy hanya karena jaksa tidak menyebut secara eksplisit kata-kata mens rea. Ya, kalau tidak ada niat jahat, ya tentu dia tidak dikatakan sebagai melanggar norma pidana, kan itu dinyatakan bersalah, melanggar norma pidana dan karena itu dihukum 4,5 tahun. Itu konsep berpikir logisnya. Maka terhadap hal itu sebenarnya kalau tadi Tom Lembong mengatakan bahwa hakim lalai memperhatikan bahwa itu adalah kewenangan dia, ya seharusnya dia banding, fight ya ke pengadilan tinggi, bahkan nanti sampai ke kasasi. Fight memperjuangkan supaya dia mendapatkan putusan bebas. Gitu. Kalau dia yakin betul bahwa dia tidak bersalah, ya bahwa itu adalah otoritas atau kewenangan dia selaku Kementerian Teknis sebagai Menteri Perdagangan, ya dia harus seperti itu. Itu kalau dia konsisten dengan komplainnya dia. Kalau dia konsisten dengan komentar dan pengamatannya dia tentang vonis hakim itu, ya. So kalau tidak, berarti komplainnya hanya nggak ada gunanya gitu, karena hanya omong kosong. Nah, kalau tidak, ya berarti dia harus menerima vonis itu, membiarkan vonis itu sampai inkrah. Dan kalau itu berarti dia harus secara konsisten, konsekuen mengaku bahwa dia bersalah. Gitu. Nah, kalau dia banding, memang ada kemungkinan pahit. Gitu. Kemungkinan negatif. Bisa saja banding atau nanti kasasinya ditolak. Ya, dan dia tetap dinyatakan bersalah. Ya, mungkin vonis pengadilan tipikor dikuatkan atau hukumannya dikurangi atau bahkan diperberat, ditambah. Itu konsekuensi pahit atau negatifnya gitu. Ya, tapi kalau dia yakin bahwa dia nggak bersalah, ya mestinya dia harus fight itu. Nah, atau dia menerima dinyatakan bersalah, ya dengan vonis itu berarti konsekuen dia mengaku bahwa dia bersalah, lalu di jalan ya mungkin nanti setelah 2/3 dia bisa bebas gitu. Nah, apalagi kalau dia masih memperhitungkan ikut terlibat di dalam politik praktis, toh vonis itu kan tidak mencabut hak politiknya juga kan. Maka untuk 2029 kalau dia masih bisa berpikir terlibat dalam politik praktis mendukung Anies, ya dia masih bisa punya waktu, ada kesempatan kalau nanti dia dibebaskan setelah dia 2 tahun di penjara, ya dia bisa bebas itu, gitu. Jadi pilihannya harus clear, pertimbangannya harus clear di
benaknya Tom Lembo. Ya, saya tidak tahu kalau jaksa yang nanti naik banding. Tapi biasanya kalau vonisnya itu sudah lebih dari setengah, kan tuntutan jaksa 7 tahun. Tom divonis 4,5 tahun. Artinya sudah lebih dari setengah dari tuntutan jaksa. Biasanya atau pada umumnya jaksa tidak naik banding. Ya, gitu. Tapi tidak tahu lagi kalau jaksa masih tidak puas dengan vonis itu, dia naik banding, ya harus diladeni dengan pledoi yang tadi, mempertahankan bahwa dia tidak bersalah karena ada hal kewenangan yang dilalaikan dalam vonis itu oleh hakim di tingkat tipikor. Jadi saya memberikan komentar ini agar publik teredukasi bagaimana menghadapi vonis dan mengerti konsekuensi dari vonis. Sehingga dengan demikian ketika ada masyarakat yang menghadapi persidangan, ya dia sudah punya kesadaran yang baik. Itu catatan saya dan salam merah putih.